Dunia yang luas ini sisi kecil apa ya, bentuk kecilnya adalah manusia, mikrokosmos, dan itu nggak mungkin kebetulan. Pasti ada yang bikin, itu necessary sebenarnya. Pasti ada Tuhan, pasti ada sesuatu yang di luar manusia yang bikin dia ada. Kenapa? Kan nggak mungkin manusia yang kompleks ini menyebabkan dirinya sendiri, jadi sebab bagi dirinya sendiri. Itu necessary truth, niscaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan. Oke ya, sudah level-levelnya ya. Sekarang masuk ke jenis-jenisnya. Jenis kebenaran yang pertama adalah kebenaran bukan proporsional tapi proposisional. Kebenaran kalimat, kebenaran proposisi, pernyataan. Kalau di kampus, di kuliah-kuliah filsafat biasanya isinya tiga yang tengah itu, korespondensi, koherensi, pragmatis. Tapi saya perlu nambah dua karena ada necessary truth dan standpoint of view. Ini tambahan. Yang pertama sebenarnya tambahan dari Ghazali ya, dan necessary truth, meskipun beberapa filosof barat juga ngambil. Dan yang tadi standpoint of view itu masuknya ke kebenarannya orang-orang posmo, itu biasanya pakai itu, postmodern. Tapi yang kebenaran profesional yang tradisional itu yang tiga tengah itu, korespondensi, koherensi, sama pragmatis. Necessary truth saya masukkan kalau bahasanya Ghazali itu at-tabadur ilal fahm, yang langsung dipahami orang. Necessary truth itu kebenaran yang niscaya. Jadi yang nggak usah mikir juga sudah ketahuan jawabannya. Betul. Setengah itu lebih kecil daripada satu, itu nggak usah mikir kamu. Nggak usah kamu bikin analisis mendalam. Iya, langsung kamu bisa. Iya. Jadi saya sejak pagi belum makan ini. Kenapa kok perut saya kerucuk-kerucuk ini? Ada fenomena apa ini? Enggak ya. Itu necessary truth. Langsung aja disimpulkan, yo mesti lapar. Jadi nggak harus berpikir panjang. Kalau di Ghazali contohnya misalnya keberadaan Tuhan, kamu nggak harus mikir panjang kok. Lihat aja betapa presisinya alam semesta ini. Itu menunjukkan pasti ada yang ngatur, nggak mungkin kebetulan. Kalau kebetulan itu 1-2, tapi ini semuanya pas. Kayak bumi ini kan pas. Matahari itu lebih dekat beberapa senti atau lebih jauh beberapa senti, kacau sudah bumi, nggak akan bisa ada kehidupan. Lebih dekat dikit, pasti buminya beku. Lebih jauh dikit, pasti buminya kebakar. Lebih jauh dikit, buminya beku. Suhu juga begitu. Kok pas ya bisa ditinggali manusia, dan seterusnya. Banyak hal yang presisi itu membuktikan pasti ada Tuhan. Ini nggak mungkin kebetulan. Yang bisa bikin makhluk hidup serumit manusia kayak gini nih, nggak mungkin kebetulan deh. Kalau kebetulan kok iso sekompleks ini ya. Bisa senang, bisa susah, bisa patah hati, bisa jatuh cinta, bisa ketawa-ketawa, bisa itu kompleks sekali, rumit. Dunia yang luas ini sisi kecil apa ya, bentuk kecilnya adalah manusia, mikrokosmos, dan itu nggak mungkin kebetulan. Pasti ada yang bikin, itu necessary sebenarnya. Pasti ada Tuhan, pasti ada sesuatu yang di luar manusia yang bikin dia ada. Kenapa? Kan nggak mungkin manusia yang kompleks ini menyebabkan dirinya sendiri, jadi sebab bagi dirinya sendiri. Itu necessary truth, niscaya. Ya banyak necessary truth itu. Orang itu kalau secara etis misalnya, orang itu kalau dipuji senang, kalau dikritik mesti rasanya tidak enak. Itu necessary truth. Maka jangan bikin diskusi, jangan bikin forum, takmirnya jangan bikin kajian yang tema-tema necessary truth. Mesti nggak ada yang tanya. Iya, karena lu ngapain dijelas? Ya sudah jelas memang begitu. Ya kan? Jadi maka jangan bikin judul yang sudah jelas.
nikmatnya malam pertama. Itu mesti gak usah dibahas. Kamu gak usah indahnya nikah. Ayo mesti. Ya. Jadi kan banyak buku-buku sekarang gitu kan, indahnya kawin muda. Kan mesti. Yang itu bukan mudanya, maksudnya kawinnya itu loh. Titik tekannya kan bukan pada muda atau tuanya. Kawinnya di mana-mana kawin mesti indah. Itu necessary truth. Kebenaran yang niscaya, kebenaran yang susah dibantah. Memang gitu. Badanmu udah enak ya, kalau siang kok panas, kalau malam kok dingin. Yo mesti wae. Ya kan, yo di mana-mana malam dingin, kalau siang ya suhu. Itu necessary truth. Jadi kamu jangan mengkerutkan dahi, jangan tanya, dan kalau nggak kepingin diketawain temenmu tentang hal-hal yang necessary truth. Orang menyebutnya banyak tanya tentang necessary truth itu, kamu biasanya menyebutnya tell me. Mikirnya suwi. Jadi padahal itu sebentar aja orang sudah tahu bahwa ya mesti kesimpulannya kayak gitu. Banyak hal. Jadi yang nggak perlu dibahas, yang dibahas itu necessary truth. Jadi kalau kamu debat, jadi selucu-lucunya debat adalah debat rame tentang necessary truth. Ya kan? Misalnya, kok bisa ya Ahmad Fatona itu senang perempuan? Ya mestilah dia laki-laki. Loh ya kan? Di TV kan gitu. Kemarin di ILC itu, Indonesia Lawyers Club itu, Farhad Abbas itu, saya berani bersumpah, sudah jelas buktinya bahwa Ahmad Fatona itu suka perempuan. Nah semuanya tidak dibahas itu. Nah ya mesti memang Ahmad Fatona itu laki-laki. Kamu juga suka perempuan, saya juga, dia juga, kan masih normal semua. Yang salah kan bukan karena dia suka perempuannya, karena ekspresi sukanya itu yang gak beres, kan itu. Kalau urusan suka perempuan tidak salah Ahmad Fatona. Setiap laki-laki juga suka perempuan yang normal. Itu necessary. Jadi perdebatan lucu itu yang membahas necessary truth. Kalau kamu bisa mikir ya, mungkin kamu tell me tadi ya, susah membaca bahwa itu sudah mesti. Tak dipikir lagi. Oke. Yang kedua korespondensi. Ini simpel. Kalau korespondensi itu kayak pembuktian kebenaran empiris. Kalau di filsafat ilmu, membuktikan korespondensi itu dua. Kalau nggak verifikasi, ya falsifikasi. Verifikasi itu membuktikan kebenaran faktanya. Falsifikasi itu membuktikan kekeliruan faktanya. Jadi kalau saya bilang, kalau di kampus dulu saya yang ngajarin korespondensi logika itu Pak Muzairi. Pak Muzairi kalau ngasih contoh kadang lucu-lucu gitu. Membuktikan kebenaran faktanya. Misalnya proposisi bahwa setiap burung itu pasti punya bulu. Nah, ini kan proposisi namanya. Pembuktian secara korespondensi itu, lihatlah semua koleksimu, koleksi kamu punya burung apa saja, lihatlah. Kalau dia memang punya bulu, berarti pernyataan itu benar secara koresponden. Tapi begitu kamu ketemu, loh ini mah ada burung, tidak ada bulunya, oh berarti salah dia secara korespondensi. Jadi, saya tidak tahu apa ada burung yang tidak ada bulunya. Ya ada lah, burung yang habis dicukur. Berarti burungnya dicukur kan tidak ada bulunya. Itu korespondensi. Jadi kesesuaian antara pernyataan, proposisi dengan faktanya, itu korespondensi. Ini pembuktian paling masuk akal, paling mudah. Meskipun banyak hal tidak sederhana untuk dibuktikan faktanya. Membuktikan apakah yang subur itu sesat apa enggak, itu salah satu contoh membuktikan korespondensi itu enggak mudah. Karena fakta itu tidak selalu bisa ngomong sendiri sebelum ada perspektif atau teori yang mengerangkainya. Jadi kalau saya ngomong masjid ini maju sekali ya, itu dibuktikan secara faktual. Kamu mesti tanya apanya dulu yang disebut maju, kan gitu. Takmirnya, apa jamaahnya, apa masyarakatnya, apa tinggal
susah. Jadi, tapi yang jelas ketika dibuktikan kesesuaian antara proposisi sama fakta, itu namanya korespondensi. Apapun itu. Islam adalah agama yang damai. Lihat aja faktanya secara koresponden. Damai nggak Islam itu? Iyalah, harus damai. Meskipun ada beberapa yang enggak. Meskipun enggak tahu ya, saya enggak tahu kan gara-gara media ya. Kesannya umat Islam hari ini itu umat yang ngamukan, gampang tersinggung, agak mikirnya masing-masing merasa benar kayak gitulah. Saya enggak tahu aslinya. Ini kamu bikin diskusi sendiri lah. Kondisi umat Islam hari ini, kenapa kok seperti ini ya? Rasanya saya merasa bahwa kita kok semakin pesimis ya jadi umat Islam. Dulu zaman Abdu orang sudah, kenapa Barat maju Islam mundur, dijawab macam-macam dan sudah mulai ada gerakan-gerakan untuk memajukan Islam. Tapi sekarang kelihatannya sudah setback lagi ke belakang, mundur lagi. Kita sudah agak maju dikit, sekarang rada mundur lagi. Nggak tahu karena apa. Ya, kamulah yang memang karena generasi Islam selanjutnya itu seperti kita ini. Jadi kalau generasinya kayak gini ya mau apa yang diharapin, apa ya gitu ya. Ini saya tidak tahu, tapi cobalah sekali-sekali bikin refleksi bersama, bikin apa ya. Kalau kelompok-kelompok Islam yang agak keras itu punya halakoh, punya yang muhasabah, mujahadah itu. Sekali-sekali kita bikin mujahadah malam-malam yang agak serius, tapi bukan mujahadah sambil nonton bola. Biasanya kalau malam itu kan jernih untuk membahas korespondensi antara idealitas Islam dengan realitasnya. Yang sejangkau wawasan kita aja, nggak apa-apa. Nah itu korespondensi. Yang ketiga koherensi. Kalau koherensi itu nama lain dari konsistensi. Koherensi berarti konsistensi logikanya. Jadi konsisten enggak? Konsistensi itu misalnya ya kayak tadi, Islam itu agama damai. Tapi barang siapa macam-macam terhadap Islam kita libas, ya padha wae nek ngono enggak damai. Kamu ngamukan itu namanya enggak konsisten. Antara permis awal dan permis yang belakang enggak nyambung. Saya itu orangnya sabar, tapi melihat kamu kayak gini, saya tidak akan sabar lagi. Itu sudah, itu namanya kontradiksi internal. Tadi maunya sabar, ternyata gitu. Saya sebenarnya rajin kok, Pak. Saya itu rajin, tekun, baik. Tapi kok ternyata nggak pernah masuk, nggak pernah belajar. Kalau pamit kuliah malah ngapusi dosennya. Tapi kan saya sebenarnya, ya itu namanya nggak koheren, nggak ada urusan dengan sebenarnya, kenyataannya juga nggak konsisten dengan pernyataan. Jadi koherensi itu konsistensi logik. Nanti kalau kamu bikin tulisan atau bikin skripsi, perhatikan benar aspek koherensi ini. Karena begitu kamu kehilangan koherensi, pengujinya sangat gampang untuk bantai skripsimu. Jadi alur logikamu harus runtut dan konsisten. Kalau tadi mau bikin skripsi sosiologi, argumen-argumen sosiologinya harus konsisten. Jangan loncat-loncat, kadang sosiologi, kadang pakai teologi, argumen sosiologi tiba-tiba kamu kasih dalil ayat, itu namanya inkonsisten. Tapi yang konsisten, sesuai konteksnya. Jangan loncat-loncat, tiba-tiba dalil firasat lah, dalil argumen, nggak nyambung. Kok kamu bilang gitu, firasat saya kayak gini Pak. Jadi, nggak konsisten, nggak koheren itu namanya. Jadi kelemahannya makalah-makalah tugas mahasiswa hari ini bagi saya di koherensi. Karena jarang mahasiswa tak suruh bikin makalah, dia bikin makalah. Kebanyakan bikin clipping. Oh iya, jadi ngambil dari buku ini atau dari web mana, dipotong taruh, disambung-sambung, jadi satu, dikasih judul, dikumpulin. Ya kan? Itu bagi saya bukan makalah, itu clipping. Dan kelemahannya clipping adalah dia tidak ada alur logikanya, mesti kacau. Kadang-kadang gaya bahasanya pun sangat kelihatan. Bagian awal ngomongnya santai sekali, begitu masuk paragraf kedua serius, begitu masuk paragraf ketiga nanti kelihatan gaya bahasa itu. Makanya kamu hati-hati.
Kalau kamu mau curang, ambil dari internet, olah sendiri gaya bahasanya. Perhatikan lagi, karena begitu kamu potong-potong mesti nggak coherent sudah kelihatan. Jadi koherensi adalah menguji benar salahnya pernyataan dari aspek konsistensi logisnya. Yang ketiga pragmatis. 4. Pragmatis itu benar salah peduli amat dengan korespondensi, peduli amat dengan koherensi atau necessary. Yang penting sukses, yang penting nyampe tujuannya. Itu pragmatis. Jadi idealnya sih kita ngaji filsafat itu harusnya dapat ilmu, dapat pencerahan, dapat peduli amat Pak, saya kesini cuma daripada nganggur, lumayan ada teh, ada teman ngobrol, ada itu. Iya kan? Pragmatis saja Pak, daripada saya di angkringan bayar. Iya, jadi mumpung ada angkringan gratis. Ya, maksudnya bukan gitu. Pragmatis itu adalah misalnya kalian kuliah ujian terus bikin kerpean, sehingga saya kan tujuan saya kuliah kan dapat nilai baik Pak. Jadi segala cara yang penting ternyata nilai saya baik, itu berarti saya benar. Nah, berarti apa itu namanya pragmatis. Yang dilihat tujuannya bukan prosesnya. Apakah prosesnya lewat dukun atau lewat wirid atau lewat temen atau lewat pendekatan langsung, yang penting kan akhirnya bisa jadi pacar Pak. Ya kan? Itu pragmatis. Tapi nggak apa-apa kalau urusan pacar kamu pragmatis, nggak apa-apa. Tapi kalau urusan yang bagus-bagus, urusan kuliah, urusan itu jangan pragmatis. Ketika kamu pragmatis biasanya ada banyak nilai yang kamu korbankan. Boleh kamu jadi orang sukses, tapi jangan pragmatis. Harus kamu jadi orang yang luar biasa, tapi luar biasa tidak secara pragmatis. Ada proses yang kamu ikuti. Ahmad Fatona itu bagi saya karena logikanya pragmatis, maka dia terjebak seperti itu. Ya kan? Hati-hati dengan cara berpikir pragmatis. Contoh paling gampang, saya tidak tahu ada berapa persen di sini yang pernah ikut MLM. Biasanya logika yang ditawarkan oleh MLM itu gimana caranya kamu gak terlalu capek tapi dapat uang banyak. Itu pragmatis. Ya tidak salah, cuma biasanya ada beberapa nilai yang harus kamu korbankan dalam pragmatisme. Dalam konteks tertentu pragmatis itu luar biasa juga. Agama itu karena bagi orang barat salah, tapi secara pragmatis mungkin benar. Gara-gara agama kamu bisa hidup tertib, gara-gara agama kamu menghargai orang, gara-gara agama kamu bisa belajar. Jadi dia bermanfaat. Meskipun secara korespondensi, koherensi mungkin nggak masuk akal lah, nggak ada gunanya, tapi secara pragmatis ternyata menguntungkan agama itu. Itu pragmatis. Ada seorang filosof namanya Pascal. Dia kalau ditanya, sampai filosof kok percaya sama Tuhan? Oh, bagi saya secara pragmatis kita harus beriman. Analisisnya dia gampang. Saya beriman, kalau ternyata memang Tuhan itu tidak ada, akhirat itu tidak ada, tidak apa-apa. Saya hidup sudah untung, sudah banyak manfaat dari keimanan saya punya banyak teman, saya hidupnya jadi tertib, hidupnya jadi baik. Kok ternyata besok nggak ada Tuhan, nggak ada apa-apa, ya berarti kan kita sama-sama. Yang nggak percaya Tuhan juga nggak dapat apa-apa. Tapi kok ternyata Tuhan memang ada, akhirat memang ada, loh, saya kan lumayan. Saya selamat, kamu tidak selamat. Ya kan? Kalau Tuhan nggak ada, ya kita sama-sama aja, sama-sama levelnya sama amannya kan. Oh, Tuhan memang nggak ada pembalasan, nggak ada apa-apa, sama-sama aman. Tapi saya sudah untung di dunia, hidupku tertib dan macam-macam. Tapi kalau Tuhan ada, nah saya selamat, kamu tidak selamat. Jadi secara pragmatis lebih baik kamu percaya sama Tuhan. Itu katanya Pascal. Jadi enaknya beragama itu kan itu. Kalau kamu sudah judul ditanya orang ruwet-ruwet, pragmatis saja. Yang penting kan untung Pak, yang penting kan enak Pak, yang penting kan nyaman Pak. Itu jawaban-jawaban pragmatis. Jadi kok maunya sih kamu bela-belain lihat bola loh, itu kan demi kepuasan Pak. Yang penting nyaman Pak, yang penting. Nah itu biasanya jawaban pragmatis. Kalau ditanya apa sih dasarnya kamu bela-bela Barcelona itu? Dia kalau juara juga kamu nggak dapat apa-apa.
Kalau kalah kamu ikut mangkel, kalau menang kamu ikut seneng-seneng. Loh kan yang penting seneng Pak, itulah seninya. Itu biasanya jawaban pragmatis. Jadi pokoknya ketika kamu susah berargumen, jawablah secara pragmatis. Biasanya orang pragmatis jawaban paling sering saya dengar adalah suka-suka gue dong. Kok kamu usil? Saya seneng kok. Yang kelima, kebenaran standpoint. Saya bilang tadi kebenaran standpoint ini kebenaran sudut pandang. Bagi orang kosmo tidak ada kebenaran yang komprehensif. Setiap kebenaran itu selalu perspektif. Kenapa? Karena manusia terbatas. Dengan keterbatasannya ketika dia melihat realitas, pasti hasilnya tidak utuh. Kayak contoh misalnya, HP saya ini menurut kamu dominan warna putihnya atau dominan warna hitamnya? Putih ya. Tapi kalau saya, bagi saya dominan warna hitamnya. Kenapa? Saya lihat dari sini. Ya kan? Kalian lihat dari sana. Realitas selalu begini. Jadi orang melihat peristiwa, melihat fakta, melihat fenomena itu selalu sesuai perspektifnya masing-masing. Maka kebenaran selalu standpoint, sudut pandang. Kamu lihat dari sisi mananya dulu. Orang yang merampok misalnya, dia maling di Indomaret, maling dia. Dari sisi malingnya dia salah. Tapi mungkin orang lain yang melihat sisi, misalnya anaknya yang kecil-kecil yang butuh makan, istrinya yang sakit-sakitan, butuh biaya berobat. Ini bagi dari sudut pandang ini kamu, ya lah gak apa-apa lah, maling lah kalau gitu. Negoro juga gak ngopeni kok. Ya kan? Dari sisi itu mungkin kamu bisa toleran. Ya itulah Indomaret sudah konglomerat di mana-mana, biar aja. Itu standpoint. Tinggal kamu lihat dari sisi mananya. Banyak hal-hal dilematis yang harus kamu jawab. Tidak apa-apa kamu pilih perspektif sesuai standpointmu, asal kamu jujur dan fair. Jadi jawabanmu tidak kamu anggap segalanya. Kalau kayak Robin Hood itu benar apa salah, itu jawabnya mesti harus perspektif. Sisi apanya dulu? Sisi malingnya apa sisi bantu orang miskinnya? Sisi malingnya jelas salah, tapi sisi bantu orang miskinnya boleh. Ya meskipun secara umum banyak orang ya tidak boleh. Masa orang bantu orang sambil nyuri? Itu sama dengan korupsi terus disumbangkan masjid. Saya tidak tahu kalau ada koruptor tiba-tiba ke masjid sini, kamu masjid ini tak sumbang 1 miliar, mau nggak? Mau aja ya. Serampok. Itu kan urusannya dia, sebenarnya disumbang. Kalau takmirnya nggak mau, suruh ke rumah saya aja. Pencucian uang. Ya, bawa ke laundry kalau belum bersih dicuci. Kebenaran selalu standpoint. Jadi kalian melihat dari sudut pandang mana dulu. Ya kalau yang Robin Hood tadi ada kok usul fikih, kalau saya lupa yang ngomongnya, apa Ghazali apa siapa yang bilang bahwa jangan kita mencuci baju pakai air kencing. Jadi mencuci baju pakai air kencing itu tidak bikin bersih, tapi malah mengotori yang mau dicuci. Jadi korupsi untuk nyumbang masjid itu seperti mencuci baju dengan air kencing. Coba aja kamu bikin tulisan besar-besar di koran tentang koruptor dengan judul itu, mencuci baju pakai air kencing. Bonusnya Vitalia sama iya Vitalia Sesa sama Ayu Azhari. Jadi standpoint. Dalam diskusi-diskusi coba perhatikan, karena setiap orang punya standpoint sendiri-sendiri sesuai konteks hidupnya sendiri-sendiri. Itu kunci pokoknya. Orang sering ngeyel-ngeyelan karena sebenarnya cuma beda sudut pandang, beda standpoint. Perhatikan aja, kadang-kadang orang, oh pantas dia berpikir begitu karena cara berpikirnya begitu. Oh pantas Ahmad dia menganggap bahwa mungkin ada nabi karena dia mengartikan kata-kata khotam dalam Al-Quran itu tidak sebagai akhir tapi sebagai penghulu, puncaknya para nabi. Kalau sudah puncak kan nggak harus
nggak ada nabi lagi tapi ada nabi lagi tapi tidak puncak. Itu tafsirnya orang Ahmadiyah. Jadi dengan ini kamu nggak terlalu marah lah meskipun nggak setuju. Jadi ada perspektif-perspektif, setiap orang melihat dari sisi dianya sendiri. Yang Jabariyah setuju Jabariyah, yang Qadariyah setuju Qadariyah, yang NU, yang Muhammadiyah, dia melihat angle-nya sendiri dengan kacamatanya sendiri. Yang Wahabi menuduh NU itu melakukan hal-hal yang bid'ah, sementara yang NU merasa dirinya melakukan hal-hal yang sunnah. Sunnah dibid'ahkan, bid'ah disunahkan. Wah, itu debatnya dua orang itu sebenarnya mungkin hanya cuma beda angle, beda standpoint. Sekali-sekali kamu bikin tesis itu, kemudian garaplah perdebatan besar antara misalnya fundamentalisme dan liberalisme. Jangan-jangan itu memang beda sudut pandang. Yang satu mencomot ayat-ayat liberal, yang satu mencomot ayat-ayat fundamental. Jabariyah sama Qadariyah itu sama-sama punya dalil Al-Quran. Yang Jabariyah mungkin dalilnya wa ma romaita id romaita, sementara yang Qadariyah bilang innallaha la yughayyiru ma biqawmin. Ya semoga dalil tinggal dalil, kamu pilih yang mana. Al-Quran itu memang isinya hal-hal yang umum general. Spesifik peristiwanya kamu tinggal menyesuaikan. Kayak saya bilang kemarin kan, yang punya pacar pakai dalil waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Nanti yang enggak punya pacar dalilnya wala taqrabuz zina. Sama-sama pakai Quran, disesuaikan dengan kepentingannya sendiri. Oke, itu kebenaran proporsional. Ini kemudian secara ontologis, ini ngomong objektivitas ya. Jadi ada realitas empiris yang itu sifatnya objektif, ada realitas hermeneutik yang sifatnya subjektif, ada realitas sosiologis yang sifatnya intersubjektif. Jadi ini ngomong tentang kebenaran ontologis. Jadi secara ontologis, dunia empiris, dunia nyata itu sifat kebenarannya adalah objektif. Siapapun dimanapun akan punya pendapat yang sama. Itu namanya objektif. Tidak akan beda. Beda sama hermeneutik, dunia penghayatan. Beda sama sosiologis, dunia hidup bersama. Dunia empiris, ilmu-ilmu IPA itu objektif. Saya nggak tahu, banyak sekarang orang berpandangan bahwa tidak ada objektivitas, itu tidak ada. Semua hal itu relatif. Ada. Yang empiris, yang faktual itu objektif. Misalnya kamu tak tanya, contoh yang empiris, tembok ini warnanya apa? Hijau. Kamu tanya orang Amerika juga bilang hijau. Kamu tanya orang Yahudi juga bilang hijau. PKI yang komunis juga akan bilang hijau. Iya, yang tidak hilang hijau berarti orang yang buta warna. Iya, biru. Iya, ada Madura minded itu, ngarang hijau jadi biru. Hati-hati kalau sama yang Madura. Oke, jadi orang Madura itu nggak pernah mata duitan, matanya hijau itu nggak pernah. Karena hijau itu sama dengan biru nanti. Matanya biru sering. Oke, ini empiris, faktual bahwa tembok ini warnanya hijau, itu objektif. Jadi kalau ada yang bilang, tapi kan segala sesuatu relatif, tergantung persepsinya. Tidak, untuk yang empiris tidak tergantung apa-apa. Karena hijau, setiap orang juga akan bilang hijau. Kalau ada temanku yang ngeyel, loh enggak, ini enggak hijau, tergantung dari perspektif mana. Kamu kalah aja daripada tahu. Ya kan, terus kamu sing waras kalah lah, wis ora apa-apa nek enggak mau anggap hijau ya ora apa-apa. Tapi ini hijau. Itu objektif sudah, karena dia levelnya empiris. Matahari itu terbit di timur, tenggelam di barat, objektif.
Kalau ada yang ngeyel, oh enggak bisa, kita lihatnya dari mana? Timur. Oh, iya, wis langsung apa-apa. Loh, daripada energimu habis, waktumu habis untuk debat yang enggak perlu, itu sudah fakta, kenyataan. Bagi orang yang akalnya masih waras juga akan bilang timur. Timur ya sana, kecuali kamu bingung. Jadi itu level pertama. Banyak hal yang objektif, faktual, Al-Quran itu pasti benar. Itu aspek objektifnya. Tapi tafsirnya orang terhadap Al-Quran tidak pasti benar. Maka hal-hal yang empiris dan faktual dunia IPA itu labelnya biasanya objektif. Bahwa Amerika menyerang Afghanistan, menyerang Irak, secara faktual memang dia nyerang Irak kok, nyerang Afghanistan kok. Urusan motifnya apa, dia salah apa, benar dia, itu urusan selanjutnya. Tapi secara faktual, objektif, dia kan menyerang Irak dan menyerang Afghanistan. Jadi itu dunia IPA-nya. Saya minum teh, itu kan objektif. Ya kan? Kamu tanya orang Amerika juga bilang saya minum. Gak ada yang bilang lu sedang ketawa atau sedang duduk atau enggak, minum. Dan minum itu faktanya objektif. Bahwa minum ini cuma ngasih contoh apa karena memang haus apa karena itu urusanku. Sudah di luar fakta, sudah tidak objektif lagi. Itu sudah masuk dunia kedua. Kedua namanya dunia hermeneutik. Motifku apa sih minum, tujuanku apa sih saya minum tadi, itu sudah subjektif, sudah penghayatan, penafsiran masing-masing orang sudah beda. Oh, minum itu cuma ngasih contoh tadi. Oh, minum itu karena memang haus. Oh, minum itu karena memang menggeragas bolak-balik minum. Iya kan? Tafsirmu sudah bolak-balik minum, barusan minum sudah minum lagi. Itu secara hermeneutik subjektif sudah, tafsirmu sudah subjektif. Faktanya adalah bahwa tembok ini hijau. Tapi penghayatanmu terhadap warna hijau, apakah hijau ini indah apa enggak, bagus apa enggak, itu sudah tergantung masing-masing kepala. Kalau saya tarik lebih jauh, hijau ini kayak warnanya NU ya, hijau. Harusnya biru lah Muhammadiyah, atau harusnya merah lah PDI. Merah jadi PDI, hijau jadi NU, biru jadi Muhammadiyah. Itu kan sudah penghayatan subjektivitas masing-masing kepala. Hijau ya hijau, merah ya merah. Tapi kan merah terus wah PDI. Kalau kotak-kotak mesti Jokowi. Ya kan? Penghayatan. Merah putih itu merah berarti berani, putih berarti suci. Merahnya sama, tapi kalau di pinggir jalan lampu merah berarti berhenti. Ya kan? Kalau kebalik kamu gawat. Lampu merah, merah berarti berani. Apa kan? Ya kan, itu kan penghayatan subjektif. Atau Indonesia, kenapa kok Indonesia ini tidak maju-maju? Karena benderanya warna merah. Merah itu berarti berhenti. Maka Indonesia tidak akan bisa maju sampai kapanpun karena benderanya warna merah. Harusnya diganti hijau Pak, di jalan. Jadi besok usullah ke presiden biar Indonesia cepat maju, benderanya diganti bendera warna hijau dan putih. Itu sebenarnya penghayatan subjektif. Sama-sama merah, yang satu berhenti, yang satu berani. Penghayatan, karena kamu di Indonesia kamu merasa, oh jangan merah, merah nanti kayak PDI. Sementara orang Amerika enggak, merah itu ya merah aja, mungkin dia punya kesan apa yang lain. Hijau itu warna kesukaannya Nabi, misalnya orang Arab, tapi orang sini hijau itu ya NU, musola itu hijau, atau biru itu Muhammadiyah, itu jangan biru. Tapi yang politik biru itu bukan Muhammadiyah, Demokrat. Atau itu tergantung penghayatan individualmu sehari-hari. Gitu. Kesan pemahaman yang subjektif itu kan sudah tergantung isi kepalamu masing-masing. Itu penghayatan. Faktanya adalah orang yang pakai rok mini. Ayo, komentarmu apa masing-masing?
ya kan? Macam-macam sudah. Ada yang astagfirullah, ada yang subhanallah, ada yang alhamdulillah, ada yang innalillahi, ada yang itu kan macam-macam. Yang astagfirullah istighfar, masya Allah kok bisa gitu ya. Ada yang alhamdulillah, kapan lagi bisa lihat gitu. Ada yang subhanallah, Allah itu memang maha indah. Cuma lihat orang pakai rok ini, kamu kan sudah berzikir terus astagfirullah istighfar kan, pahalanya besar dia, mendorong orang untuk berzikir. Jadi ya itu penghayatan individual. Dunia yang level kedua ini, ada yang istighfar, ada yang maki-maki, ada, itu sudah dunia subjektif. Tapi fakta objektifnya adalah perempuan pakai rok mini. Itu objektif. Setiap orang juga akan mendeskripsikannya secara samaan, dan perempuan pakai rok mini. Cuma kemudian kamu anggap sopan, tidak islami, melanggar syariat, macam-macam, itu sudah definisi subjektif, tergantung masing-masing kepala. Mungkin dulu kamu masih lugu, baru datang dari pondok, dari kampung, begitu masuk Jogja, naik bis kota, lihat orang pakai rok mini, astagfirullah, astagfirullah. Sekarang sudah semester 4 ke atas begitu, alhamdulillah. Wiritannya sudah berubah sekarang kan, berarti zikirnya itu sudah ganti. Itu kalau kamu tanya, lalu yang benar terus yang mana Pak? Penghayatan individual yang menentukan. Jadi ya, subjektif, penghayatan subjektif masing-masing. Dan ada dunia yang ketiga, dunia sosiologis. Kebenarannya adalah kebenaran intersubjektif. Jadi masing-masing subjek saling sepakat. Jadi intersubjektif itu sebenarnya subjektif dia, penghayatan individual seseorang. Cuma ternyata orang yang lain juga menghayati hal yang sama, kemudian menyepakati bahwa itulah yang benar. Jadi kebenaran yang sifatnya konvensional, kesepakatan. Dia tidak benar secara hakiki, faktual atau penghayatan masing, tapi penghayatan bersama. Misalnya apa ya, kalau di daerah-daerah sini tempatnya anak-anak kos itu biasanya Pak RT-nya bikin aturan bahwa apel paling lambat pulang jam 9 di sini ya. Kasihan kan ya, jam 9 masih sore. Keputusannya Pak RT bahwa apel jam 9 itu namanya kebenarannya intersubjektif, kesepakatan bersama orang yang tinggal di situ. Kamu nggak akan nemu dalilnya, Pak RT saya nggak mau. Dalilnya apa itu? Ayat berapa yang bilang? Undang-undang di mana bilang bahwa apel sampai? Nggak ada, tapi itu kebenarannya konvensional, disepakati di situ. Kalau kamu nggak mau sampai jam 9, jangan ada di situ. Karena kesepakatan di situ jam 9. Jadi kamu nggak bisa nuntut Pak RT-nya. Jadi itu contoh kebenaran intersubjektif namanya. Benar salahnya sepakat. Indonesia pakai lambang burung Garuda itu sebenarnya kesepakatan. Ya meskipun bukan kesepakatan orang se-Indonesia lah, kesepakatan para pendiri bangsa. Tapi ini kebenarannya sifatnya konvensional. Kamu cari dalilnya, kamu cari dasarnya juga. Kayak sekarang ada beberapa kelompok yang ingin menggugat Pancasila. Itu orang-orang yang tidak sepakat. Tidak apa-apa digugat, asal dia bisa mengalahkan intersubjektivitas lama, maka dia akan sukses. Tapi kalau enggak, ya enggak. Kesepakatan intersubjektif semakin besar orang yang sepakat, derajat benarnya semakin tinggi. Tapi kalau semakin sedikit orang sepakat, itu validitasnya semakin rendah. Itu dunia sosiologis. Dan itu tidak benar secara hakiki. Kadang-kadang barang keliru pun kalau disepakati jadi benar di dunia sosiologis. Oh iya. Jadi misalnya kamu sepakat, apalah yang, misalnya orang di Indonesia ini sepakat bahwa seks bebas itu boleh asal tidak saling menyakiti, misalnya disepakati begitu, maka akan jalan, dianggap benar gitu. Jadi intersubjektif itu, demokrasi itu kan gitu. Demokrasi itu kan sebenarnya intersubjektivitas. Di antara kelemahan demokrasi adalah kalau orang-orangnya nggak cerdas, kemudian menyepakati barang yang nggak bagus, ya yang nggak bagus ini akan jalan. Makanya nanti kalau belajar seorang filosof namanya Habermas,
dunia sosial itu tidak boleh berhenti di dunia sosial, harus ada tambahannya, sosial kritis. Nanti kalau ada waktu kita masuk ke situ. Tapi sampai di sini kamu pahami dulu bahwa di level sosial itu ada kebenaran namanya kebenaran intersubjektif. Jadi maka besok kalau diskusi mencari kebenaran, perhatikan dulu ini dunia faktual yang subjektif atau pemahaman individu, dunia faktual yang objektif atau pemahaman individual yang subjektif, atau sebenarnya ini membahas konvensi-konvensi. Kalau yang objektif mungkin nggak bisa kamu ganggukan, itu objektif. Tapi yang subjektif menuju intersubjektif ini bisa kamu bahas. Ini enaknya gimana? Subjektif itu kan gitu. Subjektivitas tanpa subjektivitas kan melahirkan intersubjektivitas. Kamu punya kamar berdua sama temanmu di kos-kosan, itu kan harus menata intersubjektivitas. Kalau enggak bisa kacau. Yang satu kalau tidur butuh lampu nyala, yang satu butuh lampu mati. Itu kan susah. Kamu harus ngatur strategi gimana dua-duanya bisa tidur. Kalau enggak gitu tawuran enggak jadi tidur. Yang satu nyalain, yang satu matiin, yang satu nyalain, yang satu matiin. Maka perlu kesepakatan bersama kan. Ya mungkin disepakati, oke, yang tidurnya butuh lampu nyala, kamu tidur duluan. Nanti begitu dia tidur dimatiin, yang butuh lampu mati tidur. Ya doakan aja yang butuh lampu nyala nggak tiba-tiba bangun lagi. Kalau bangun lagi. Nah, kesepakatan kayak gitu itu namanya kebenarannya intersubjektif. Itu. Kita sepakati, kita ngajinya Rabu malam Kamis. Itu dasarnya apa, Pak? Dalilnya apa? Kira-kira rujukannya kitab nomor berapa? Nah, itu disepakati, kita sepakat bersama, selesai. Kenapa? Karena ini levelnya intersubjektif. Kalau kamu tanya, kenapa sih kok kita pakai ideologi Pancasila? Kan lebih banyak ideologi-ideologi yang lebih bagus. Loh itu kan, itu kan diskusinya terus bisa panjang lebar. Loh itu kepribadian bangsa itu kok bisa panjang. Tapi intinya cuma satu sebenarnya. Dia disepakati oleh orang Indonesia. Mungkin yang Islam lebih bagus, khilafah lebih bagus, mungkin model Amerika yang agak liberal lebih bagus secara rasional. Tapi yang disepakati kita yang Pancasila ini loh. Apa nggak bisa diganti? Bisa aja, lakukan aja proses-proses sosial yang bisa disepakati banyak orang, meskipun tidak gampang. Ya kan? Itu kebenaran intersubjektif.